Selamat pagi Ibu ucapkan pada pagi hari ini. Hari ini kita belajar tentang bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, kita langsung aja ya anakku ya. Coba perhatikan gambar ini. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan tentang gambar ini? Nah, di sini bisa kita lihat seorang anak yang tidak bisa menghemat energi. Karena anak tersebut memakai energi listrik dengan tidak seperlunya. Dapat kita lihat contohnya, anak tersebut menghidupkan laptop tapi tidak digunakan, menghidupkan TV tapi tidak ditonton, dan menghidupkan speaker. Tapi dia tidur, tidak menikmati apa yang digunakannya. Nah, itulah yang bisa kita buat menjadi sebuah cerita. Nah, apa tujuannya untuk tugas tersebut? Apa keperluannya ya? Mengapa Ibu menunjukkan gambar ini? Nah, beberapa hari yang lalu atau minggu-minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Perlu kalian ketahui, untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu, dapat kita deskripsikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan tulisan. Nah, yang kedua, berdasarkan lisan. Dan yang ketiga, berdasarkan gambar. Nah, pada hari ini kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan gambar seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kalau dia dalam bentuk tulisan, kita menemukan gagasan pokoknya yang pertama itu harus membaca dengan seksama. Baca dengan seksama, kemudian tentukan yang menjadi topik dari bacaan tersebut. Itu cara untuk menemukan gagasan pokok. Jika kita sudah menemukan gagasan pokok, maka kita akan menemukan gagasan pendukungnya. Nah, di mana yang dimaksud dengan gagasan pendukung yang menjadi penjelas di gagasan pokok. Kan seperti itu dia. Nah, jadi kalau dia itu berbentuk gambar, bagaimana menemukan gagasan pokoknya? Yang pertama, nah ini dia. Yang pertama, amati dulu gambarnya. Nah, tadi kita sudah mengamati gambar kan gitu. Yang kedua, buat deskripsi berdasarkan gambar. Bagaimana maksudnya membuat deskripsi berdasarkan gambar? Yaitu buat ceritanya, nakku. Buat ceritanya berdasarkan gambar tersebut. Nah, tadi sudah kita buat ceritanya, kan gitu. Tadi ceritanya, ini tadi gambarnya kan gitu ceritanya. Seorang anak yang tidak bisa menghemat energi. Nah, terus dia karena dia tidak menggunakan energi dengan baik. Contohnya, anak tersebut menonton TV, menghidupkan laptop, menghidupkan speaker, tapi anak tersebut tidur. Nah, itulah yang bisa kita buat deskripsinya berdasarkan gambar yang Ibu perlihatkan ini. Jadi apa yang menjadi gagasan pokoknya? Nah, yang menjadi gagasan pokoknya atau ide pokoknya adalah seorang anak yang tidak bisa menghemat energi. Seperti itu dia. Dan menjadi gagasan pendukungnya, apa alasannya? Mengapa kita sebutkan anak ini tidak menghemat energi? Nah, karena dia menonton TV, menghidupkan TV saat tidur, menghidupkan laptop tapi dia tidur, menghidupkan speaker tapi dia tidur. Nah, itulah yang menjadi gagasan pendukung dari gagasan pokok yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, yang Ibu jelaskan tadi menjadi penjelas untuk nomor 3. Nah, setelah kita amati gambar, kita buat deskripsinya, dapatlah kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Seperti itu dia. Nah, sekarang kita memahami hak dan kewajiban. Hak adalah yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah yang harus kita lakukan. Kalau begitu, berdasarkan gambar tadi kembali, apa yang menjadi hak kita?
yang menjadi hak kita mendapatkan energi listrik. Itu hak kita, nakku. Lihat, kita kembali ke gambar. Dari gambar tersebut, kita sudah mendapatkan hak. Kita berhak mendapatkan energi listrik. Nah, apa kewajiban kita? Kewajiban kita yaitu menghemat energi listrik tersebut. Nah, inilah ciri-ciri anak yang tidak menjalankan kewajibannya. Nah, seharusnya tadi jika anak ini menjalankan kewajibannya, saat dia mau tidur maka televisinya harus dimatikan, laptopnya harus dimatikan, speakernya juga harus dimatikan, dan gunakanlah lampu untuk tidur supaya dapat menghemat energi. Itulah yang menjadi kewajibannya. Seperti itu. Itulah perbedaan hak dan kewajiban. Sekarang masuk kita ke soal. Nah, ini Ibu tunjukkan soalnya. Perhatikan. Nomor 1, jelaskan pengertian hak dan kewajiban beserta contohnya terhadap sumber energi. Nah, jadi cara menjawabnya seperti sebelumnya juga ya, anakku ya. Jangan buat menjawab itu seperti anak kelas 1, tapi buatlah cara menjawab seperti anak kelas 4. Jika anak kelas 4 sudah paham bagaimana cara menjawab yang benar. Jadi, jelaskan nanti dulu pengertian hak dan kewajiban, terus buat contohnya terhadap sumber energi. Nah, pada saat ini kita belajar tentang sumber energi listrik. Selain dari sumber energi listrik juga boleh kalian gunakan sumber energi yang lainnya. Semalam sudah kita pelajari apa-apa saja yang menjadi sumber energi. Nah, yang kedua, tuliskan langkah-langkah untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan gambar. Nah, tadi sudah dijelaskan lah ya. Jadi caranya nanti langkah untuk menemukan gagasan pokok dan pendukung berdasarkan gambar, yaitu seperti itu buat caranya ya, nak ya. Nah, nomor 3, tentukan gagasan pokok dan pendukung berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, berarti nanti kalian buat dulu deskripsinya atau buat dulu ceritanya berdasarkan gambar. Ini gambarnya. Ibu rasa sudah jelas ya. Jelas ngapain anak tersebut. Nah, apa saja yang digunakannya. Kemudian nanti tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya berdasarkan gambar tersebut. Nah, itulah yang menjadi materi kita pada pagi hari ini. Tetap semangat ya, anakku ya. Ingat berdoa supaya tetap terlindungi dari Yang Maha Kuasa. Selamat pagi dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.